Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita sekarang melihat perilaku manusia yang sudah diingatkan oleh Nabi bahwa perilaku manusia yang paling diutamakan itu adalah pada akhlak, karena akhlak dibangun dari ilmu, akhlak dibangun dari tauhid, dari pemahaman syariat, dan kemudian akhlak. Itulah perintah agama udkhulu fis-silmi kafah. Seorang muslim secara total. Seorang ulama besar mengatakan bahwa jangan mencari akhlak di dua dunia. Yang pertama dunia politik dan dunia bisnis. Sebab menurut beliau dunia bisnis itu sudah lama mengabaikan akhlak. Begitu juga dengan dunia politik mengabaikan akhlak. Ini penegasan dari Profesor Quraish Shihab, yang juga beliau mengutip dari pendapat ulama yang lain. Apa yang dikatakan itu adalah benar, dengan sebuah keprihatinan bahwa akhlak yang kita harapkan, yang kita idamkan itu seharusnya tetap terjaga, apapun dalilnya, apapun alasannya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi terkait dengan bisnis dan politik, itu dua profesi yang dijalankan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengembangkan Islam itu salah satunya adalah strategi siasah. Bagaimana ketika Nabi hijrah, bagaimana ketika Nabi menekan kontrak MOU dengan Piagam Madinah itu adalah bentuk strategi. Ketika Nabi hijrah, pilihan hijrah itu adalah strategi politik. Begitu juga aspek-aspek yang lain. Yang jelas Nabi itu seorang kepala negara, pemimpin politik. Dan ini terbukti kenapa ada Khulafaur Rasyidin. Itu menggantikan Nabi sebagai pemimpin negara, bukan sebagai Nabi. Artinya Nabi itu seorang pemimpin, seorang politisi. Tetapi Rasulullah itu adalah pemimpin yang berakhlak. Makanya ini yang harus ditanamkan, bagaimana sekarang akhlak itu menjadi bagian dari kepemimpinan. Yang amanah, yang sidik, yang fatonah, yang tabligh sebagai sifat kenabian harus dimiliki oleh para pemimpin kita. Nabi hidupnya sangat sederhana, tidak memiliki istana. Istananya adalah masjid. Masjid sebagai pusat peradaban Islam. Begitu juga Nabi adalah pebisnis. Sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, itu beliau seorang pebisnis. Kita semua kenal bahwa sejarah Nabi, sejarah hidup Nabi itu dikenal sebagai pebisnis. Tetapi bagaimana bisnisnya Nabi? Penuh dengan etika. Ketika barangnya ada cacatnya, tidak disembunyikan, diperlihatkan. Nah, dibanding dengan perilaku pebisnis yang mengabaikan nilai-nilai agama, pemimpin politik yang menegasikan nilai-nilai agama. Jadi sesungguhnya profesi pebisnis, profesi sebagai politisi pemimpin itu adalah jalan hidup Nabi, yang kemudian kita berharap agar senantiasa Nabi diteladani dalam hal dunia bisnis maupun politik. Yakni bagaimana di situ jujur, ada kejujuran. Bagaimana ketika berbisnis harus jujur. Sekarang seringkali pebisnis itu menutupi kekurangannya. Yang diperbesar adalah iklannya, pencitraannya, tetapi produknya tidak sama. Itu menafikan nilai-nilai etika bisnis. Begitu juga politik. Beda antara perkataan dan perbuatan. Ya. Belum lagi ada kebohongan-kebohongan. Nabi tidak melakukan itu. Karenanya, mari kita memuliakan dunia bisnis, dunia politik, dengan mengedepankan akhlak, etika sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karenanya kita sebagai seorang muslim, menjadi muslim yang kafah, itu harus memadukan antara syariat,
akidah, syariat, dan akhlak. Tidak bisa dipisahkan. Kalau orang berakhlak dalam bisnis, mengikuti syariah, tentu bisa menjelaskan yang mana bisnis halal, yang mana bisnis haram. Sesungguhnya kita tahu ini halal, ini haram, ini dibohongi orang, ini menipu, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Begitu juga persoalan akidah menjadi hal yang sangat penting hari ini. Karena apa? Akidah menjadi terancam dengan perkembangan dunia sekarang ini. Bagaimana orang bisa mempercayai sesuatu, bisa menganggap dia mendapatkan penyakit bukan dari Allah, dan bisa disembuhkan tidak karena Allah. Itu sangat rusak akidahnya. Belum lagi kalau orang masuk dalam dunia politik masih memakai dukun, memakai perantara-perantara yang lain untuk mendapatkan kekuasaan, itu menggunakan cara-cara yang musyrik, auzubillah min dzalik. Jadi penekanan saya adalah marilah kita senantiasa meneladani Rasulullah SAW, terutama memperbaiki diri baik dalam dunia bisnis maupun dunia politik. Dunia bisnis maupun politik kita harus mengembalikan marwahnya dengan mengedepankan etika akhlak, apalagi dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari itu bagaimana kita qul yaqul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Sekarang kita hidup di era yang kadangkala akhlak terabaikan. Kita lihatlah di media sosial, banyak sekali tayang-tayangan, lalu kemudian komentar orang itu lebih banyak memvonis, kata-katanya tidak edukatif, tidak memberi hikmah. Tetapi kita menjadi umat, menjadi bangsa yang ngebully saudara-saudara kita. Bahkan mungkin kita memfitnahnya, menggibahnya. Karenanya sekali lagi yang paling kita utamakan adalah bagaimana dalam keseharian kita itu memelihara, menjaga akhlak sebagaimana diteladankan oleh Rasulullah SAW. Saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.